Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 12 akan memulai jalannya presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan sertifikasi profesi ekonomi syariah yang akan dipresentasikan oleh 3 orang pemateri. Yang pertama, Nabila Al-Madani sebagai pemateri pertama. Yang kedua, saya Yusuf Ramdan Khusairi sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Dan yang terakhir adalah Salsabila Khalafi sebagai pemateri ketiga. Baik, untuk mempersingkat dan mengefisiensikan waktu, saya lanjut kepada penjelasan dari pemateri pertama. Kepada Mbak Nabila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Al-Madani. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Pengertian standar kompetensi kerja nasional Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian standar merupakan sebagai ukuran yang disepakati. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang termasuk aspek pengetahuan, keterampilan, dan etika kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian dari standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian, serta sikap kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan ketentuan jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Kemudian, prinsip penyusunan SKKNI yaitu pertama berkaitan dengan kebutuhan dunia usaha atau industri pada masing-masing sektor atau bidang usaha. Kemudian yang kedua, valid terhadap acuan atau pembanding yang sah. Kemudian yang ketiga, diterima oleh para pemangku kepentingan. Kemudian yang keempat adalah fleksibel untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Kemudian yang terakhir adalah dapat ditelusuri dan dibandingkan dengan standar kompetensi lain, baik secara nasional maupun internasional. Yang ketiga adalah tujuan penyusunan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Tujuan pembentukan SKKNI yaitu sebagai pedoman dalam mengukur kemampuan kerja seseorang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sebagaimana yang ditetapkan dan dari ketentuan industri. Yang keempat adalah penggunaan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga atau institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pertama, untuk institusi pendidikan dan pelatihan, yaitu memberikan informasi tentang pengembangan program dan kurikulum. Kemudian yang kedua, sebagai referensi dalam menyelenggarakan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi. Untuk yang kedua adalah untuk pemerintahan, dunia usaha atau industri dan organisasi komunitas, yaitu membantu dalam rekrutmen, membantu evaluasi kinerja, dan membantu dalam menyusun uraian jabatan. Kemudian selanjutnya adalah mendukung pengembangan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan pemerintahan, dunia usaha atau industri dan organisasi komunitas. Kemudian yang keempat adalah untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi, yaitu sebagai acuan dalam menyatakan paket program sertifikasi untuk setiap kualifikasi dan levelnya, kemudian sebagai acuan dalam melakukan pelatihan dan evaluasi dan sertifikasi. Kompetensi kerja nasional Indonesia. Manfaat SKKNI adalah sebagai berikut. Pertama, pedoman dalam pengembangan program kursus dan pelatihan. Kemudian acuan dalam melakukan rekrutmen, menyusun uraian jabatan, pengembangan program pelatihan dalam jabatan atau in-service training. Kemudian melaksanakan pelatihan prajabatan atau pre-service training yang spesifik berdasarkan kebutuhan bisnis atau industri. Kemudian yang ketiga adalah acuan dalam merumuskan paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya, penyelenggaraan pelatihan dan penilaian. Kemudian yang terakhir adalah salah satu acuan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang telah disusun SKKNI yang disusun Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan meliputi penilaian properti dan bisnis, kemudian pemasaran, ekspor-impor, perdagangan ekspor-impor, dan SKKNI standarisasi, pelatihan kerja, dan sertifikasi. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Badan Nasional Sertifikasi Profesi adalah badan independen yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Keputusan Nomor 23 Tahun 2004 dan tugas utamanya adalah penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja untuk berbagai pekerjaan di Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi tersebut, BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi atas nama BNSP. Izin tersebut diterbitkan setelah BNSP
BNSP melakukan penilaian kesesuaian terhadap LSP sesuai dengan ketentuan BNSP. BNSP merupakan lembaga independen yang berada di bawah keputusan Presiden yang memiliki kewenangan sebagai lembaga sertifikasi personil dan diserahi tugas penyelenggaraan sertifikasi kompetensi profesi bagi pegawai atau tenaga kerja. Pembentukan BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem pelatihan tenaga kerja yang unggul dan memiliki kualitas yang baik. Adanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi sangat penting agar tenaga kerja Indonesia mampu menghadapi dan bersaing di pasar kerja global. Selain itu, keberadaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi mendorong kerjasama dengan lembaga-lembaga sejenis di negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan atas kompetensi tenaga kerja masing-masing negara. Tugas Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004, BNSP bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang terkait dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Untuk terlaksananya tugas sertifikasi kompetensi kerja, BNSP dapat menerbitkan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang ditetapkan lebih lanjut oleh BNSP. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Nabila atas pemaparan materinya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan lembaga sertifikasi profesi ekonomi syariah. Yang pertama ada Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disingkat LSP MUI. LSP MUI didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2020 dan mendapat lisensi BNSP dengan nomor BNSP LSP 1644 ID. Ada dua bidang sertifikasi yang dijalankan LSP MUI saat ini, yaitu bidang ekonomi syariah dan penjaminan halal. LSP MUI merupakan gabungan dari dua LSP yang sudah ada sebelumnya di MUI, yaitu LSP LPPOM MUI dan juga LSP DSN MUI. Sebelumnya, pada Januari tahun 2017 sudah berdiri LSP LPPOM MUI dengan lisensi dari BNSP nomor BNSP LSP 644 ID. Ruang lingkup sertifikasi LSP LPPOM MUI adalah di bidang penjaminan halal, yaitu sertifikasi auditor halal dan penyelia halal. Sementara BNSP LSP 774 LSP DSN MUI didirikan pada bulan Mei tahun 2017 dan mendapat lisensi dari BNSP dengan nomor BNSP LSP 744 ID dengan ruang lingkup sertifikasi di bidang ekonomi syariah, yaitu sertifikasi pada profesi pengawas syariah di lembaga keuangan syariah. LSP MUI juga bertugas mengembangkan standar kompetensi, menetapkan skema sertifikasi kompetensi dan tempat uji kompetensi di bidang penjaminan halal dan juga ekonomi syariah. Selain itu, LSP juga memiliki tanggung jawab teknis dan administrasi atas implementasi, pembinaan, dan pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi kompetensi. Lanjut, yang kedua ada Lembaga Keuangan Syariah LSP atau yang biasa Lembaga Sertifikasi Keuangan Syariah. Lembaga Sertifikasi Keuangan Syariah atau yang biasa disingkat LSP Keuangan Syariah adalah lembaga sertifikasi profesi di sektor keuangan syariah yang mendapatkan izin lisensi dari BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi sejak 18 Mei 2016 dan telah diperpanjang sampai dengan 24 Mei 2024. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Kepada Mbak Salza dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sertifikasi profesi ekonomi syariah. Pengertian sertifikasi ekonomi syariah. Istilah sertifikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu
certification yang berarti keterangan pengesahan ijazah, sertifikat, brevet atau diploma. Menurut International Institute for Environment Development mengemukakan bahwa sertifikat adalah prosedur di mana pihak ketika memberikan jaminan terus bahwa suatu produk, proses, atas jasa telah memenuhi standar tertentu berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. Namun definisi profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, atau keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Sedangkan menurut Purwadi mengemukakan bahwa sertifikasi profesi dimaksudkan agar kegiatan atau suatu proses kerja yang telah dibakukan memberikan hasil akhir sebagaimana yang diharapkan karena dilaksanakan oleh orang yang memiliki kompetensi yang disyaratkan. Dengan adanya sertifikasi ini, maka jika ada 1000 pekerjaan yang sama yang dilaksanakan di berbagai tempat oleh 1000 orang yang berbeda tapi memiliki tingkat kompetensi yang sama sebagaimana yang disyaratkan, maka dapat diharapkan akan memberikan hasil yang sama. Sedangkan ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang didilhami oleh nilai-nilai Islam. Adapun jenis-jenis sertifikasi profesi yang diberikan berdasarkan keahlian tertentu untuk suatu profesi tertentu. Keuntungan sertifikasi profesi. Sertifikasi memiliki sejumlah keuntungan baik bagi pemegang sertifikasi atau bagi perusahaan yang mempekerjakan memiliki sertifikasi. Jubil Enterprise mengemukakan keuntungan bagi pemegang sertifikasi sebagai berikut. Yang pertama, sertifikasi ini merupakan bukti atas kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, nantinya sertifikasi ini bisa membantu untuk memperoleh promosi, jabatan, atau kenaikan gaji. Dan yang ketiga, sertifikasi ini bisa membantu merencanakan karir. Yang keempat, sertifikasi ini merupakan bukti perkembangan profesional yang telah diraih. Dan sertifikasi ini akan sangat membantu jika bekerja dalam sebuah perusahaan multinasional. Yang diperoleh sertifikasi akan diakui oleh perusahaan yang mengemukakan standar internasional semacam ini. Dan yang terakhir, sertifikasi ini membantu dalam persaingan dengan sumber daya manusia dari luar negeri. Tujuan sertifikasi profesi. Tujuan sertifikasi profesi adalah untuk memastikan dan memelihara kompetensi yang telah didapat melalui proses pembelajaran baik formal, non-formal, pelatihan kerja, ataupun pengalaman kerja. Karena dalam dunia kerja, kompetensi harus dipelihara. Bukan hanya pernah kompeten, tetapi kompeten dan harus tetap kompeten. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada hal yang masih kurang jelas atau belum dapat dipahami, dapat ditanyakan di Google Classroom pada saat sesi diskusi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.